Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur tahun ini bersama-sama tanpa terasa sudah kita lewati hampir 1 tahun lagi. Kita akan masuk pada perayaan Natal yang nanti akan puncaknya kita rayakan di tanggal 25 Desember. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti secara online, selamat di hari Minggu ini. Mari kita ikuti. Bagi Bapak Ibu yang hari ini terpaksa tidak bisa beribadah karena kondisi tubuh yang lemah atau lansia, berkat Tuhan tetap boleh menyapa saudara melalui firman Tuhan ini. Saudara, kita memperhatikan Injil Lukas pasal yang kedua tadi. Saudara, tema daripada tahun ini kita mempernekankan kepada kabar baik yang kita beritakan di dalam dunia ini, saudara. Kabarkan berita baik kepada dunia ini. Dan saya mengajak saudara untuk melihat dari pengalaman yang dialami dalam Natal pertama bersama para gembala. Saudara, di dalam tradisi perayaan Natal, saudara memperhatikan di semua benua, di semua negara, saudara, baik dari Eropa, Amerika, bahkan di Australia, di Indonesia, saudara, itu perayaan Natal hampir disemarakan dengan dekorasi, saudara. Dekorasi, ini suatu tradisi yang sangat umum sekali. Ada dekorasi-dekorasi yang kita saksikan juga di sekitar aula atau di gedung gereja ini, saudara. Apapun motivasinya, apapun mereka mengerti atau enggak mengerti, saudara, tradisi ini sudah berlangsung sekian lama, saudara. Dari abad ke abad, saudara. Tradisi Natal itu apakah selalu menyiratkan makna Natal yang sesungguhnya? Saya kira tidak banyak orang yang tahu, saudara. Saudara, atau sebaliknya, saudara, bagi gereja Tuhan hari ini, saudara, apakah kita sungguh mengetahui dan mengalami, bahkan memahami makna Natal itu, saudara? Saudara sekalian, kita ada di dalam dunia yang sangat dipengaruhi oleh banyak tradisi. Tradisi Natal hari ini, saudara, paling tidak saya ambil contoh pohon Natal, saudara. Saudara, pohon Natal itu di mana-mana, di dunia manapun juga selalu pohon cemara. Saya nggak tahu kenapa kok nggak pohon durian, ya kan, pohon jambu, ya kan, pohon mangga. Saudara, ini tradisi, saudara. Nah, saudara sekalian, pertanyaannya bagaimana kita memaknai makna Natal itu, saudara. Tradisi-tradisi Natal hari ini, saudara, apalagi kalau saudara pergi ke shopping center, saudara, itu di Westfield, di mana itu sekarang lagi diskon besar-besaran. Diskon 20% sampai 60%. Mungkin juga ada yang diskon 100% kalau ke toko mertua sendiri, saudara. Ya. Saudara, ini tradisi yang kita hadapi setiap tahun kita merayakan Natal, saudara. Saudara, saya mengajak saudara untuk merenung sejenak, saudara, di dalam mempersiapkan kita memasuki Natal tahun ini, saudara. Mari kita coba merefleksikan, saudara. Saya melihat ada 4 hal dari perenungan kita dari Lukas 2 ini, saudara. Yang pertama pasti ini berbicara tentang kabar baik, saudara. Bicara tentang kabar sukacita yang dikumandangkan, yang dibawa oleh para malaikat kepada para gembala. Dan yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa melihat, mengenal kepada siapa berita baik itu diberikan. Justru kepada para gembala, dan bagaimana respon gembala. Saudara, ini yang kita akan pikirkan bersama, dan Natal itu merupakan satu kesimpulan yang kita akan bawa dalam perenungan kita adalah sebuah hadiah yang besar. Hadiah yang terbesar bagi umat manusia. Nah, saudara, menarik sekali Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20 yang sudah dibacakan tadi. Itu malaikat itu menampakkan diri kepada para gembala dan memberikan suatu kabar sukacita, yaitu tentang kedatangan Yesus. Tentang kedatangan Kristus, Sang Juru Selamat Mesias itu, saudara.
Ayat 11 itu disebutkan di sana, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat yang ke-12 dikatakan, inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara-saudaraku, raja di atas segala raja, juru selamat datang. Itulah hadiah yang terbesar bagi manusia, saudara. Tapi bagaimana respon manusia? Respon saudara-saudara di zaman ini, saudara-saudara. Kita coba melihat bagaimana respon orang pertama yang menerima berita Natal, yaitu para gembala ini, saudara. Apa respon mereka? Ayat yang ke-20 dikatakan, mereka ketika menyaksikan dan kita melihat, bahkan mendengarkan apa yang dikatakan oleh para malaikat itu, dan mereka pergi menyaksikan bayi Yesus itu. Respon mereka apa, saudara? Ayat 20 dikatakan, kembalilah mereka, kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji Tuhan dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara-saudara, saya katakan, mari kita melihat siapa yang para gembala itu. Gembala itu dalam bahasa Ibrani itu sebuah nama yang umum, yang singkat sekali namanya, sederhana. Orang zaman dulu nggak ada surname, nggak ada famnya, namanya Roeh. Orang Jawa bilang ini Roeh tok, nggak ada embel-embelnya. Dalam bahasa Ibrani sederhana, saudara. Beda dengan nama kita hari ini, bagus-bagus, saudara. Ada yang namanya Kristianto, Ronald, Roni, Romi, Ronda, Melki, James, Gunawan Pang, Budi, Budiman, Budianto. Banyak nama yang bagus-bagus, Pak. Tapi ini namanya sederhana sekali, saudara. Roeh tok. Gembala ini dianggap orang yang rendahan, saudara, dalam masyarakat hari itu. Dia bukan orang kaya raya. Orang kaya pada zaman itu banyak ternak, saudara. Tapi dia pekerjaannya diupah untuk menjaga, memelihara domba-domba itu. Orang-orang kaya pada zaman itu ternaknya, domba-dombanya banyak. Itu orang kaya, sudah. Gembala enggak. Gembala itu miskin. Kalau zaman hari ini orang kaya itu ditandainya banyak mobil. Orang Madura berkata mobilnya tek-tek jentrek, banyak. Mewah, megah, rumahnya gedung besar, itu orang kaya. Tapi gembala itu nggak punya rumah, hidupnya nomaden, pindah sana pindah sini, tergantung tempat pekerjaan. Tinggalnya di gua-gua atau di tenda-tenda, tempatnya berpindah-pindah. Itu adalah orang yang disebut gembala. Belum lagi, saudara, dia bekerja menjaga domba-domba. Bukan hanya menjaga, memberikan makanan. Membawa ke padang rumput yang hijau, ke air yang sejuk. Supaya apa? Supaya domba-domba itu bisa hidup, tidak mati. Saudara bayangkan hari itu belum ada toko makanan hewan, tidak ada, saudara. Harus cari ke padang rumput yang satu, ke tempat padang rumput yang lain. Yang saya katakan hidupnya berpindah-pindah, meninggalkan keluarga, bukan hanya sehari dua hari, mungkin berbulan-bulan, meninggalkan rumahnya, tinggal di padang. Saudara-saudara, kerjaan yang berat, saudara-saudara. Belum lagi menghadapi musuh. Musuhnya adalah binatang-binatang buas. Karena domba-domba itu domba yang polos, domba yang dikatakan lemah sekali. Semut aja mempunyai kekuatan, bisa menggigit manusia. Domba nggak ada kekuatan seperti semut. Serangan empuk dari singa-singa bahkan beruang ganas. Saudara, itulah pekerjaan gembala.
Pekerjaan menjaga, melindungi domba-dombanya, hidupnya pas-pasan. Dalam masyarakat disebut kehidupan secara sosial mereka rendah. Pekerjaannya sulit, sosialnya rendah, dianggap warga negara kelas 2. Kesaksiannya tidak diterima di pengadilan karena sudah dijuluki, dianggap gembala itu adalah penipu, pembohong, pencuri, tidak bisa dipercaya. Bahkan tidak diterima di bait suci, di bait Allah. Oh, gembala itu dianggap orang yang berdosa dan najis. Ini anggapan banyak orang. Tapi gembala-gembala itu tetap happy, enjoy hidupnya. Tidak minder. Bukan ada satu lagu yang saya ingat. Aku ini gembala sapi, yo iye ye ye yo ide. Inilah kerjanya si gembala sapi, apa yang bisa kupikirkan lagi. Itulah kehidupan seorang gembala. Namun apa yang terjadi pada malam hari itu, apa yang dialami oleh para gembala, saudara-saudara, malam itu di dekat kota Bethlehem, ketika mereka berkumpul dengan saudara-saudara, dengan kawan-kawannya, ketika mengawasi domba-domba hari itu, mereka termenung, mereka sedang berpikir, mereka sedang merenungkan nasibnya, mungkin bagaimana hidupnya yang sedang dalam masa penantian itu. Saudara. Ingat, hari itu belum ada handphone, belum ada Facebook, belum ada televisi, sehingga nggak bisa kita langsung tulis lewat Twitter @Bethlehem, nggak ada. Nggak bisa langsung mencontohkan Indonesia hore menang lawan Saudi Arabia 2-0, PSSI menang. Enggak. Mereka masih sunyi malam itu. Apa yang terjadi justru di dalam waktu yang seperti itu, saudara-saudara, ketika mereka sedang merenungkan kesulitan hidupnya sebagai negara, sebagai bangsa yang dijajah oleh bangsa Romawi selama lebih daripada 30 tahun, saudara-saudara. Sungguh menderita sekali sebagai orang yang terjajah, saudara. Hidupnya nggak nyaman, nggak enak, harus bayar pajak tinggi. Belum lagi pajak penghasilan, pajak orang, pajak tanah. Masih enak kita tinggal di Australia, kita bayar pajak tinggi, tapi kita masih menikmati fasilitas yang baik dan nyaman. Romawi hari itu memeras semua daerah kekuasaan jajahnya. Tetapi ini adalah konsekuensi akibat daripada umat Allah, bangsa Israel yang selalu melawan Allah, saudara-saudara. Kalau pada waktu masa jaya raya Israel itu disertai oleh Yahweh yang menjadi pusat kepercayaannya, menjadi Allahnya, saudara-saudara, bangsa Israel hari itu menjadi bangsa yang kuat sekali, bangsa yang jaya, bangsa yang besar. Apalagi kalau saudara mengingat pada waktu masa kejayaan Raja Daud, saudara, dengan kekuatan militer yang besar, semua bangsa-bangsa takut dan menghormati bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi, satu fakta, ketika Israel, umat Allah yang dikasih, meninggalkan Tuhan, sejak itulah orang-orang itu menjadi orang yang sangat lemah. Mereka kembali menjadi satu kerinduan, ada satu kerinduan menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang jaya. Rindu Tuhan datang kembali menopang umatnya. Saudara-saudara, di tengah-tengah keadaan ini, saudara-saudara, apa yang terjadi, saudara-saudara? Di sekeliling umat Allah yang memiliki, yaitu namanya pemimpin agama, yang namanya ahli Taurat, yang namanya Farisi, yang namanya yaitu orang Saduki, saudara-saudara. Mereka yang mengajarkan agama, yang mengajarkan Alkitab, mengajarkan nilai-nilai moralitas yang baik, saudara. Tapi kehidupan mereka sangat bertentangan. Kehidupan mereka yang disebut dengan orang-orang yang hanya NATO, no action, talk only. Agama hanya teori saja, tidak ada tindakannya. Orang Hong Kong berkata ATM, Antokong Bosecong. Banyak bicara, enggak kerja.
Mereka hanya mengajar tapi hidupnya tidak sesuai dengan pengajarannya. Itulah pemimpin agama hari itu. Mereka rindu datang sang pembebas, Mesias, sang juru selamat yang dijanjikan oleh para nabi. Mereka ingat kepada suara kenabian dari Yesaya, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang ada di negeri kekelaman atasnya, terang telah bersinar. Sebab apa, saudara? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan dikatakan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mereka menantikan Mesias lahir dan datang membawa kedamaian. Kedamaian yang sejati, bukan kedamaian propaganda Roma, Pax Romana. Kedamaian yang dibangun oleh perdamaian Pax Romana ini adalah dibangun di atas kekejaman, kekejian, saudara-saudara, kebiadaban. Kenapa saudara-saudara kita menyaksikan saudara hari itu orang-orang Romawi tidak segan-segan membunuh dengan cara yang keji kepada orang-orang yang melawan mereka. Saudara, di saat-saat demikian penantian itu menjadi suatu kenyataan. Pengharapan itu tiba-tiba gembala itu melihat ada cahaya yang besar. Cahaya yang menyilaukan lebih terang dari sinar matahari. Sehingga para gembala itu ketakutan, dikatakan. Mereka merendahkan di tanah, jatuh di sana. Saudara-saudara tidak kuat melihat cahaya itu. Saudaraku, rupanya ini cahaya adalah malaikat Tuhan yang datang. Malaikat itu berkata, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagi kamu, akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Kristus Mesias, malaikat yang dinantikan menjadi nyata. Mesias telah lahir, Mesias telah lahir di Bethlehem. Oh saudaraku, betapa menggembirakan hati para malaikat itu. Menggembirakan sekali para gembala pada waktu mereka mendapatkan berita sukacita ini. Karena apa saudara-saudara, ini penantian yang beratus-ratus tahun menjadi realitas, menjadi kenyataan. Mesias telah lahir, puji Tuhan, haleluya. Mesias lahir di Bethlehem, tempat Raja Daud. Memang telah dinubuatkan oleh Raja yang besar. Dari Daud adalah keturunan Daud, anak Daud. Tetapi pertanyaannya, sebuah refleksi bagi kita. Mengapa dilahirkan di palungan? Mengapa Raja di atas segala raja lahir di palungan? Di sebuah kandang hewan yang kotor, yang hina, saudara. Bukankah seharusnya ia lahir di istana yang megah, dibaringkan di atas ranjang yang bersalutkan emas? Tetapi kenapa dilahirkan di kandang hewan, tempat yang kotor, tempat para gembala bekerja? Di dalam keheranan yang demikian, gembala itu menyaksikan ribuan malaikat itu menyanyikan sebuah pujian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Suara yang besar dan membegah inilah yang memberikan kedamaian yang sejati bagi umat manusia yang berkenan kepadanya. Bukan kedamaian yang palsu yang ditawarkan oleh dunia ini. Malaikat itu setelah menyanyikan lagu itu, para gembala tidak sabar, ingin menjumpai sang juru selamat Mesias yang baru lahir itu. Mereka segera lari pergi ke Bethlehem. Dilihatnya berjumpa seorang bayi yang dibaringkan di tempat makan hewan. Di sampingnya berdiri Yusuf dan Maria. Bukankah hal ini menggetarkan hati? Sang juru selamat dibaringkan di sebuah palungan yang kotor, hina, sunyi dan sepi. Ketika kita menyaksikan keagungan inilah yang terjadi dalam keimanan kita, saudara-saudara.
Inilah justru yang bisa menyaksikan keagungan di mana kita memiliki Allah yang demikian rupa rela mengorbankan dirinya. Di mana Sang Juru Selamat yang Maha Tinggi datang ke tempat yang sangat rendah, bahkan hina, kotor. Ia tidak hanya menjadi manusia, tetapi ia merendahkan diri menjadi manusia yang paling rendah. Hina, lahir di kandang, dibaringkan di palungan. Saudara-saudara, demikianlah Tuhan kita yang menjumpai para gembala itu. Orang yang rendahan, orang yang tidak dianggap layak, tapi Tuhan justru memakai mereka menjadi saksi utama, saksi pertama lahirnya Sang Juru Selamat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jemaat yang kekasih, tujuan Allah datang ke dunia ialah ia datang untuk mencari orang berdosa. Dia datang mencari orang yang tidak layak, yang memerlukan Tuhan. Yesus dia tidak lahir di istana Herodes karena sebagai penguasa wilayah besar di Yudea. Karena Herodes merasa bahwa dirinya hebat, terhormat, tidak merasa perlu Tuhan Sang Juru Selamat itu. Bahkan Herodeslah yang memerintahkan bayi-bayi di bawah 2 tahun dibunuh mati. Malaikat itu tidak menjumpai para pemimpin agama. Malaikat itu tidak berjumpa dengan Farisi, para imam, ahli Taurat, orang Saduki, karena mereka merasa diri mereka paling suci. Mereka tidak perlu juru selamat. Malaikat justru mencari para gembala, orang yang tidak layak, yang memerlukan Tuhan. Saudara, marilah kita datang kepada Tuhan yang rindu, yang penuh dengan kerinduan pada Tuhan. Yang merasakan diri kita papa, nista, dina. Kita perlu Tuhan. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Kita perlu kebaikan dan anugerah kasih Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita datang pada Tuhan. Menjadikan hati kita sebuah palungan. Mungkin palungan yang kotor, yang hina. Tapi inilah palungan yang Tuhan perkenan jika kita buka. Kita boleh disucikan. Karena Kristus datang, lahir untuk kita orang berdosa ini. Dia mau lahir di hati kita dan marilah kita jadikan dia, Tuhan, menjadi nyata dalam hidup kita. Sehingga kita boleh memberitakan Yesus Kristus telah lahir, Sang Juru Selamat bagi dunia ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya akan tutup dengan sebuah puisi yang berkenaan dengan teks kita hari ini. Mari kita bersama-sama merenungkan beberapa kalimat ini untuk kita renungkan sebelum kita meninggalkan ibadah kita saat ini. Dunia kita syarat bencana, gelisah, hampir putus asa. Dan datanglah Natal itu. Tangan manusia menggapai, mencari pertolongan, sumber ketenangan. Dalam penantian penuh harap. Sebuah tanda kerapuhan mencari jawab kepastian. Natal adalah kepastian. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Mari kita tundukkan kepala berdoa, merenungkan perenungan refleksi kita bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh mendengar dan menyaksikan
para gembala yang melihat Natal pertama. Natal yang pertama jauh daripada Natal yang kami rayakan hari-hari ini. Natal pertama begitu sederhana, tidak ada pesta, tidak ada makan, tidak ada tari-tarian, tidak ada gemerlapan lampu. Yang ada adalah bayi kudus yang terbaring di palungan yang kotor dan hina. Itulah makna Natal bagi kami ya Tuhan, di mana Engkau Allah yang maha tinggi mau merendahkan dirimu menjadi manusia, bahkan menjadi manusia yang paling hina, supaya kami orang yang hina menjadi kami boleh disucikan, dilayakan. Kami manusia berdosa, kami manusia hina, bahkan yang paling hina sekalipun ya Tuhan, Engkau tidak membuang kami. Engkau mau menyucikan kami, melayakkan kami, bahkan Engkau menebus kami. Tuhan, kami rindu sekali seperti para gembala itu kembali dengan puji-pujian, dengan sukacita, dengan memberitakan kabar baik. Tuhan, Engkau telah melayakkan kami untuk menjadi alat-Mu, itu adalah kasih anugerah. Menjadi alat kemuliaan-Mu ya Tuhan, biarlah kami mau seperti gembala-gembala itu dapat melayani, bahkan boleh menjadi saksi-Mu. Bukan seperti pemimpin agama, bukan sebagai pemimpin dunia yang menolak Kristus. Biarlah kami dengan kerendahan hati, dengan kehancuran hati, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bersama-sama sejalan dengan doa Bapa kami. Mari saudaraku, kita berdoa bersatu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang selalunya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selamanya. Amin. Selamat menyambut hari Natal. Tuhan memberkati.